implementasi pembelajaran PKN di SD. Nah, izinkan saya sebelumnya saya sebagai moderator Dina Fitriani, saya Fadul Nisa sebagai pemateri pertama, saya Nur Hikmah sebagai pemateri kedua, dan saya Nurul Nuwati sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini untuk mengefisienkan waktu langsung saja kami akan memaparkan materi mengenai implementasi pembelajaran PKN di SD yang akan dipaparkan oleh pemateri pertama yaitu Fadul Nisa. Kepada Fadul Nisa saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait yang pertama itu ada latar belakang. Nah, apa itu civic knowledge? Di mana dimensi civic knowledge ini adalah dimensi kognitif utama dalam pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada penguasaan pengetahuan dasar bernegara. Urgensi di sekolah dasar atau di SD memberikan pemahaman konseptual, nilai Pancasila, norma, hak, dan kewajiban sejak usia dini. Nah, konteks kurikulum ini memenuhi implementasi melalui capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan ATP dalam kurikulum Merdeka agar pembelajaran tersebut lebih terarah dan sesuai tahap perkembangan anak atau peserta didik. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas pada materi ini, yang pertama itu bagaimana konsep civic knowledge ini dalam PKN di sekolah dasar pada kurikulum Merdeka. Yang kedua ada bagaimana implementasi civic knowledge ini dalam capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan ATP. Yang ketiga ada apa keterkaitan civic knowledge ini dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada konsep civic knowledge di SD, di mana bukan sekadar hafalan, melainkan menekankan bahwa pemahaman konsep mendalam melalui pengalaman nyata dan diskusi. Adapun karakteristik konsep civic knowledge ini bersifat konkret, aplikatif, dan konseptual atau disebut dengan dekat dengan lingkungan keluarga dan sekolah. Selanjutnya itu ada tujuan, di mana tujuan ini meliputi menjadi fondasi awal pembentukan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang positif. Itulah pemateri dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya materi kedua yang akan dibawakan oleh Tri Nur Hikmah. Kepada Tri Nur Hikmah saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dalam capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran, beserta dengan keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama itu implementasi dalam CP, TP, dan ATP. Nah, di CP sendiri itu atau capaian pembelajaran, kompetensi utama yang mengintegrasikan pengetahuan, nilai Pancasila, dan identitas nasional secara bertahap. Nah, dari capaian pembelajaran diturunkanlah menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu penjabaran operasional capaian pembelajaran yang spesifik dan terstruktur. Contohnya itu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan Pancasila. Nah, selanjutnya dari tujuan pembelajaran diturunkan lagi menjadi alur tujuan
sosial. Yang keempat ada bernalar kritis. Di sini memahami alasan dibalik aturan dan norma secara logis. Dan yang terakhir ada mandiri dan kreatif. Di sini bertanggung jawab atas tindakan sendiri dan mengekspresikan gagasan melalui simulasi ataupun proyek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri ketiga, yakni Rahmawati. Kepada Rahmawati saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu dengan judul analisis capaian pembelajaran pada fase fokus civic knowledge dalam indikator utama. Dalam fase A yaitu untuk kelas 1 dan kelas 2 yaitu ada aturan dan kebiasaan untuk mengetahui aturan keluarga di sekolah dan contohnya itu seperti tata tertib yang ada di sekolah yang harus dipatuhi oleh siswa yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah mereka sendiri. Lalu yang kedua itu ada fase B untuk kelas 3 dan kelas 4 yaitu nilai Pancasila dan hak kewajibannya, yaitu mereka dapat memahami makna Pancasila dan kewajiban pentingnya toleransi. Sekian pembawaan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Nah, itulah tadi presentasi mengenai implementasi pembelajaran